Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Haki dengan NPM 220360126 dari kelas A dengan kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang material logam non-ferro. Apa sih material logam non-ferro itu? Pengertian non-logam adalah jenis logam yang secara kimiawi tidak memiliki unsur besi atau ferro. Oleh karena itu, logam jenis ini disebut sebagai logam bukan besi atau non-ferro. Logam non-ferro ini terdapat dalam berbagai jenis dan masing-masing memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda secara spesifik antara logam yang satu dengan logam yang lainnya. Selanjutnya, klasifikasi material. Material umumnya diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu material logam keramik, polimer, dan komposit. Saat ini, penggunaan material logam dan berbagai panduan masih mendominasi bahan peralatan mesin. Material non-logam. Material non-logam ini secara umum bahan non-logam didefinisikan sebagai bahan-bahan yang tidak mengandung unsur logam di dalamnya. Namun, jika dilihat dari sudut keunsurannya, non-logam didefinisikan sebagai kelompok unsur kimia yang bersifat elektronegatif, yaitu lebih mudah menarik elektron valensi dari atom lainnya daripada melepaskannya. Contohnya bisa dilihat itu logam aluminium atau tembaga atau perak. Selanjutnya, sifat fisis material non-logam. Pada umumnya, unsur non-logam mempunyai sifat fisis antara lain: 1. Non-logam tidak dapat memantulkan sinar yang datang sehingga non-logam tidak terlihat mengkilat. Lalu yang kedua, non-logam tidak dapat menghantarkan panas dan listrik sehingga disebut sebagai isolator. Non-logam sangat rapuh sehingga tidak dapat ditarik menjadi kabel atau ditempa menjadi lembaran. Yang keempat, densitas atau kepadatan pun relatif rendah, sehingga terasa ringan jika dibawa dan tidak bersifat diamagnetik atau dapat ditarik magnet. Yang kelima, non-logam berupa padatan, cairan, dan gas pada suhu kamar. Contohnya padatan karbon, cairan bromin, dan gas hidrogen. Selanjutnya yaitu sifat kimia material non-logam. Pada umumnya, unsur non-logam mempunyai sifat kimia, antara lain: 1. Jika dilihat dari konfigurasi elektronnya, unsur non-logam cenderung menangkap elektron karena memiliki energi ionisasi yang besar dan untuk membentuk anion. Yang kedua, umumnya unsur non-logam memiliki titik lebur dan titik didih yang relatif rendah jika dibandingkan dengan unsur logam. Yang ketiga, non-logam memiliki 4-8 elektron dalam kulit terluar dari atom-atomnya. Yang keempat, non-logam yang bereaksi dengan logam akan membentuk garam. Yang kelima,
Kebanyakan non-logam oksida yang larut dalam air akan bereaksi membentuk asam. Lalu yang keenam, non-logam dapat bereaksi dengan basah membentuk garam dan air. Jenis-jenis logam non-ferro. Logam non-ferro terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, logam berat, logam ringan, logam mulia, logam refraktori atau tahan panas. Logam logam dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kegunaan masing-masing. Logam berat digunakan dalam industri logam sebagai pelapis, pengaras, campuran logam, bantalan logam, pembuatan solder, dan baterai. Ekstraksi logam mulia. Logam logam ringan digunakan di hampir semua aspek kehidupan kehidupan rang kehidup maaf logam ringan digunakan hampir di semua aspek kehidupan. Contohnya rangka pesawat, alat perang, rangka pintu dan jendela. Lalu logam mulia digunakan sebagai perhiasan dan mata uang. Logam refraktori digunakan sebagai pelapis pada alat-alat pelebur logam seperti oven peleburan, tungku bakar, ladel, dan alat-alat bantu penuangan. Selanjutnya, penggunaan logam non-ferro. Bahan non-logam ternyata selalu dibutuhkan baik dalam teknik bangunan dan mesin, bangunan umum, teknik proses, maupun keperluan lainnya. Bukan logam selain digunakan sebagai bahan pengganti logam, logam untuk beberapa keperluan juga sangat dibutuhkan sebagai bahan utama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan sifat-sifatnya yang khas untuk berbagai keperluan. Misalnya, adalah bahan sintetis. Bahan sintetis banyak digunakan pada industri permesinan, dari industri kecil sampai industri besar. Pengolahan bahan-bahan sintetis lebih murah dibandingkan dengan bahan yang didapatkan dari pertambangan. Sehingga kalau ditinjau dari segi ekonomi dan proses, bahan sintetis lebih murah dan lebih cepat daripada bahan tambang. Selanjutnya, penggolongan material non-logam ada 3, yaitu 1, keramik, yang kedua polimer, yang ketiga komposit. Apa sih keramik itu? Material keramik merupakan material yang terbentuk dari hasil senyawa antara satu atau lebih unsur-unsur logam dengan satu atau lebih unsur non-logam. Material jenis keramik semakin banyak digunakan, mulai dari berbagai abrasif, padat potong, batu tahan api, kaca, dan lainnya. Bahkan teknologi roket penerbangan ruang angkasa sangat memerlukan keramik. Lalu, yang kedua, polimer. Apa sih itu polimer? Polimer merupakan atau plastik merupakan bahan yang sangat penting dalam dunia permesinan dan industri modern. Plastik adalah bahan sintetis berasal dari minyak mineral, gas alam, ataupun dibuat dari bahan asal batu bara, batu kapur, udara, air, dan juga dari binatang dan tumbuh-tumbuhan. Pengolahan dapat dikerjakan pada proses panas dan tekanan yang tinggi. Lalu yang ketiga yaitu komposit. Apa sih itu komposit? Komposit merupakan material hasil kombinasi dari dua material atau lebih, yang sifatnya sangat berbeda dengan sifat masing-masing material asalnya. Komposit, selain dibuat dari hasil rekayasa manusia, juga dapat terjadi secara alamiah. Contohnya,
kayu yang terdiri dari serat selulose yang berada dalam matriks lignin. Komposit saat ini banyak dipakai dalam konstruksi pesawat terbang karena mempunyai sifat ringan, kuat, dan non-magnetik. Nah, sekian dari penjelasan material logam non-ferro. Apabila ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.